5 cara efektif ngilangin stres yang pastinya aman dan sudah terbukti dari beberapa research dan juga jurnal. Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin, aku Natasha Hess. Buat kamu yang pertama kali datang ke channel aku, terima kasih banyak. Hari ini aku akan sharing ke kalian tentang 5 cara menghilangkan stres yang sudah terbukti ampuh oleh jurnal dan juga beberapa research. Sebenarnya kenapa sih aku mau ngebahas topik ini? Karena 2 minggu yang lalu aku ngerasa kayak mental aku dalam kondisi yang kurang baik. Aku ngerasa stres banget, aku nangis, kayak kondisi mental aku bener-bener lagi gak baik karena satu dan lain hal. Dan aku sangat kaget ketika aku coba search di Google Trend, muncul banyak banget orang ternyata yang search kata kunci stres atau cara menghilangkan stres, kemudian cara mengurangi rasa stres, bahkan beberapa cara bunuh diri. Kayak aku, wow, banyak banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Google Trend itu adalah salah satu tools dari Google yang ngebantu kita menganalisa sebenarnya keyword-keyword apa sih yang lagi banyak dicari oleh masyarakat yang sedang melakukan pencarian di internet. Nah, without further ado, yuk langsung aja aku mau sharing ke 5 tips yang mungkin bisa bantu teman-teman mengurangi stres kalian. Yang pertama, dengan berolahraga. Nah, ini terdengarnya klise dan juga kayak ya olahraga mager banget gak sih? Tapi kalian harus tahu nih teman-teman, karena ketika kita stres, sebenarnya tubuh kita ini menciptakan berbagai hormon stres. Nah, kita perlu hormon endorfin yang bisa membantu kita menjadi lebih rileks, lebih bisa mengendalikan emosi. Dan ketika kita berolahraga, sebenarnya tubuh kita akan menciptakan hormon itu nih. Sebenarnya kita disarankan untuk melakukan exercise atau olahraga 2-3 kali dalam 1 minggu, di mana durasinya sekitar 30 menit. Tapi kalau misalnya teman-teman sibuk atau teman-teman kayak mager gitu ya, nggak biasa olahraga rutin, coba deh dimulai dari 15 menit atau 30 menit dulu nih. Akan jauh lebih menyenangkan kalau misalnya dilakukan di luar rumah, di bawah sinar matahari pagi atau sinar matahari sore. Jadi biarkan tubuh kita ngerasain nih hangatnya matahari, kemudian menghirup udara segar, sehingga kita bisa menjadi lebih rileks dan juga nggak terlalu stres. Dan ketika kita berolahraga, kita juga akan bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Karena kan biasanya kalau stres, kualitas tidur kita jadi terganggu. Yang kedua, dengan menggunakan essential oil atau lilin aromaterapi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya essential oil, jadi essential oil tuh kayak apa sih? Minyak kecil gitu, minyak yang ada wangi-wangi yang biasanya kita bisa diffuse, kita bisa pakai. Nah, akan lebih disarankan nih teman-teman kalau misalnya kita pakai aroma yang bisa calming atau buat kita lebih relax. Nah, kalau berdasarkan research, sebenarnya salah satu varian yang lumayan efektif bisa membantu kita mengurangi stres adalah lavender. Jadi bau lavender itu bisa membantu kita lebih relax, mengurangi stres level kita. Dan kemarin aku juga udah coba, jadi aku nggak endorse produk apapun, kalian bisa cari produk apapun. Tapi kemarin tuh aku coba pakai essential oil lavender, terus aku pakein di leher aku. Dan itu lumayan bekerja banget, lumayan bantu aku untuk bisa tidur lebih nyenyak. Nah, teman aku kemarin juga sempat kayak dia nggak bisa tidur, dia banyak pikiran. Dia pakai essential oil, terus dia di-diffuse pakai lavender juga, dan itu sangat membantu dia bisa tidur di jam normal. Jadi kayak dia tuh biasa tidurnya subuh karena stres banget, akhirnya dia bisa tidur di jam normal seperti jam 12 atau jam 11 malam. Dan kalau misalnya nih teman-teman lebih prefer atau lebih suka lilin aromaterapi, juga monggo silakan, karena itu juga bisa membuat kita lebih relax, lebih tenang, dan pastinya membantu kita mengurangi rasa stres. Yang ketiga, mungkin sedikit shocking nih buat beberapa teman-teman. Karena kita tahu ya, kalau misalnya stres, kita biasanya larinya ke apa? Kopi, kemudian coklat, atau teh, supaya kita lebih rileks, lebih tenang. Ya, memang sih, itu benar banget. Ketika kita stres, kita lari ke kopi, kita lari ke teh, itu bisa membuat kita lebih stabil, lebih rileks. Tapi, kalau kadarnya tidak terlalu berlebihan. Jadi, ketika kita mengkonsumsi kafein terlalu berlebihan, itu juga tidak baik.
karena itu dapat memicu kita untuk lebih anxiety atau khawatir, kita jadi stres. Jadi kita harus memperhatikan kadar kafein yang kita konsumsi setiap harinya. Kadar kafein atau batas kafein setiap orang itu beda, karena tergantung juga kebiasaan dan juga tubuh kita. Misalnya si A, dia itu bisa minum kopi kuat sampai 5 cup per hari. Sedangkan si B, dia cuma bisa kuat batasnya 3 cup per hari. Nah, batasnya beda-beda nih. Misalnya kamu batasnya 5 cup per hari, tapi karena kamu stres, kamu pikir mau lari ke kopi atau kafein yang lain, akhirnya kamu konsumsi kopi 7-8 cup per hari, supaya kamu nggak stres. Tapi ternyata itu malah membuat kamu menjadi lebih stres. Jadi yuk coba kurangin kadar kafein kita sedikit demi sedikit. Kafein itu bukan cuma di kopi ya, tapi ada juga di teh dan juga beberapa minuman berenergi, serta masih banyak lagi sih sebenarnya. Kalian coba google aja di internet supaya lebih tahu nih makanan-makanan atau minuman apa yang mengandung kafein. Yang keempat, ini seru banget, yaitu mengunyah gum atau permen karet. Ternyata kalau kita kunyah permen karet itu bisa mengirimkan brain wave seperti orang yang sedang rileks. Unik ya, ini aku baru tahu sebenarnya teman-teman, kayak oke. Jadi ternyata ketika kita chewing ya, kita kunyah gum atau permen karet, itu juga bisa membantu kita mengurangi rasa stres. Yang terakhir atau yang kelima, ini seru banget, gak kalah seru dari yang lain, yaitu mendengarkan musik. Kalau ditanya musik apa aja, musik yang kamu suka, musik yang bisa membuat kamu lebih bisa mengeluarkan emosi. Emosi itu berbagai macam, ada emosi luapan sedih, senang, atau marah. Jadi ketika kamu dengar musik, karena setiap orang punya caranya masing-masing untuk meluapkan emosi. Ketika kita stres, terkadang kita tidak bisa mengeluarkan emosi kita. Jadi kayak mendem gitu teman-teman. Ketika mungkin kalau buat aku nih, aku seneng banget ngedengerin musik galau. Ketika aku stres kemarin, aku dengerin musik galau, aku nangis. Tapi setelah aku nangis, itu ngebuat aku menjadi lebih rileks. Karena aku bisa mengeluarkan emosi aku bisa meluapkan emosi aku, dan hasilnya aku bisa tidur lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya aku tidur tuh kayak jam 2, jam 3, aku benar-benar nangis gitu ya, kayak stres sekali. Tapi ketika aku dengar musik, ya aku juga sama sih nangis, tapi nangisnya tuh beda, jadi lebih keluar emosinya. Nah, itu dia 5 tips yang semoga bisa membantu teman-teman untuk mengurangi rasa stres atau kecemasan yang berlebihan. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan kelima tadi, yuk tolong share dong di bawah, kira-kira efektif nggak sih? Atau mana nih kira-kira cara yang menurut kamu lebih efektif untuk mengurangi stres? Atau misalnya kamu punya cerita, kamu punya stres, kegalauan, feel free untuk komen. Atau misalnya kalian punya tips and trick lain yang lebih efektif, juga feel free untuk komen di kolom komentar. Thank you so much udah lihat video aku sampai akhir, semoga membantu sharingnya. Klik like button kalau kalian suka, share ke teman kalian, khususnya mereka yang sedang dalam kondisi kurang baik atau kurang stabil mentalnya. Thank you so much dan see you in another video. Have a great day everyone. Bye!